Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang dijuluki sebagai The Mother karena keahliannya dalam bidang penembak jitu. Dia sendiri dulunya adalah seorang tentara Amerika. Di sisi itu, bosnya yang bernama Adrian Lopel menyadari bakatnya dan ingin bekerja dengannya. Namun, Adrian ternyata adalah orang yang licik yang terlibat dalam penjualan senjata ilegal kepada musuh. Sang ibu menolak untuk bekerja dengannya dan dipindahkan untuk menjaga sebuah pangkalan. Di sana, dia kemudian menemukan bahwa rekan Adrian yaitu Hector Alvarez telah mencuri senjata dari pangkalan tersebut. Menyadari hal ini, sang ibu memutuskan untuk bergabung dalam sebuah misi untuk mendapatkan uang tambahan untuk masa pensiunnya dan secara romantis terlibat dengan kedua pria tersebut. Alur cerita kemudian berubah menjadi gelap ketika The Mother atau sang ibu menemukan bahwa Adrian dan Hector tidak hanya terlibat dalam perdagangan senjata ilegal, tetapi juga terlibat dalam perdagangan manusia. Terkejut dengan kegiatan keji mereka, sang ibu kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan dan melaporkan kejahatan mereka. Di tengah-tengah pengungkapan yang meresahkan ini, sang ibu kemudian mendapati dirinya tengah hamil. Seorang teman dekatnya yang bernama William, yang kebetulan adalah seorang agen FBI, kemudian menghubunginya dan meminta bantuannya untuk membongkar perdagangan senjata ilegal yang diatur oleh mantan rekan-rekannya. Sang ibu yang waspada akan bahaya memperingatkan agen FBI untuk bergerak cepat karena dia menduga Adrian mungkin sudah mengetahui keberadaan mereka. Namun, kewaspadaan sang ibu ditanggapi dengan skeptis oleh FBI. Seperti yang telah diantisipasi, Adrian kemudian melancarkan serangan mendadak ke lokasi mereka yang mengakibatkan William tertembak. Dalam sebuah tindakan heroik, sang ibu kemudian menyelamatkan William dengan merawat luka tembakannya. Menyadari bahwa ia terpojok, ia berlindung di kamar mandi dan membuat bom dengan menggunakan lilin. Tak lama kemudian, Adrian menemukan lokasinya, mendorongnya untuk menembak tangannya. Dalam upaya putus asa untuk membalas, Adrian mencoba melukainya dan dalam pergulatan berikutnya, bom tersebut pun meledak. Untungnya, FBI berhasil menyelamatkan The Mother atau sang ibu dan secara ajaib, bayi perempuan lahir dengan selamat di tengah-tengah kekacauan. Setelah peristiwa ledakan tersebut, FBI karena khawatir akan keselamatan anak sang ibu itu menolak untuk mengizinkannya bertemu dengan bayi yang baru lahir karena menganggapnya sebagai ancaman potensial bagi bayinya. Pengejaran tanpa henti yang dilakukan oleh Adrian dan Hector semakin memperumit keadaan. FBI memutuskan bahwa William, yaitu agen yang selamat dari serangan sebelumnya, akan menjaga anak perempuan ibu tersebut untuk memastikan keselamatannya. Untuk melindungi anaknya, sang ibu dengan enggan setuju untuk menjauh meskipun ia sangat ingin bersama putrinya. FBI memberitahunya bahwa tubuh Adrian tidak ditemukan di TKP sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kelangsungan hidupnya. Meskipun dia terlihat sudah tewas dalam ledakan tersebut, FBI bersikeras bahwa dia mungkin masih menjadi ancaman. Dihadapkan dengan tidak adanya pilihan lain, dia kemudian meninggalkan pesan yang menyentuh hati untuk William, mendesaknya untuk terus memberikan kabar terbaru tentang kesejahteraan putrinya. Dengan berat hati, dia mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya, melihat sekilas terakhir sebelum memulai perjalanan untuk melindungi keluarganya. Both of you. Sendirian dan terisolasi, dia mencari perlindungan di lanskap Alaska yang tak kenal ampun, ditemani oleh seorang teman lamanya yang bernama John. Untuk menghindari perhatian, mereka memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahui hubungan masa lalu mereka. Di Alaska, ia menjalani kehidupan yang penuh kesendirian di sebuah rumah yang terletak di tengah hutan bersalju. But whatever you've done, you're still here.
Selama 12 tahun berikutnya, ia mengasah kemampuan bertahan hidup, mengandalkan keahliannya sebagai penembak jitu yang terlampir untuk mendapatkan makanan. Tahun demi tahun, John mengirimkan kabar terbaru dalam bentuk surat yang berisikan foto-foto putrinya yang sedang tumbuh besar, yang sekarang bernama Jo. Namun, rutinitas ini berubah menjadi tak terduga ketika salah satu surat tidak berisikan foto, melainkan mengungkapkan lokasi pertemuan misterius. Pada saat yang sama, sang ibu mengetahui bahwa Hector mengetahui identitas asli Jo yang menambah bahaya pada situasi tersebut. Tak pelak lagi, sang ibu menyadari bahwa ia harus turun tangan untuk menyelamatkan anaknya sebelum jatuh ke dalam cengkeraman Hector. Sadar bahwa putrinya dapat dengan mudah dibawa dan dia mungkin akan ditangkap, dia pergi ke lokasi yang telah ditentukan di mana William menunggunya. William memberitahunya bahwa FBI telah menangkap anak buah Hector yang terlibat dalam penyelundupan senjata dan mereka telah menemukan foto Jo selama operasi tersebut. Saat tiba, sang ibu diam-diam memantau situasi dan melihat Jo dari kejauhan yang kini hidup bahagia dengan keluarga baru yang penuh kasih sayang. Pemandangan ini menimbulkan sedikit rasa cemburu di dalam dirinya. Keesokan harinya, dia terus mengamati Jo dari kejauhan. Tak lama kemudian, sebuah mobil pen yang mencurigakan menarik perhatiannya, yang mengungkapkan bahwa anak buah Hector berniat menculik Jo. Sang ibu dengan terampil menggagalkan satu penculik, tetapi di tengah keributan, Jo akhirnya diculik dan lokasi sang ibu pun terungkap. Saat anak buah Hector mencarinya, dia berusaha bersembunyi di bawah mobil. Muncul tanpa getar, dia kemudian melumpuhkan salah satu anak buah Hector, namun terpojok oleh polisi. Dalam sebuah pelarian yang berani, dia melompat dan diselamatkan oleh William. Pada malam hari, William dan agen FBI lainnya kemudian berkumpul di rumah keluarga Jo untuk menyusun strategi pencarian Jo. Ini adalah pertama kalinya sang ibu melihat kamar putrinya. Melacak keberadaan si penculik hingga ke kubah, sang ibu dan William memulai sebuah misi. Setelah tiba, mereka berhasil menemukan sang penculik yang bernama Gonzales. Setelah situasi aman, sang ibu berhadapan dengan Gonzales menuntut informasi tentang lokasi putrinya. Sayangnya, Gonzales terbukti sulit ditangkap dan berhasil melarikan diri, dan hal itu membuat sang ibu tidak punya pilihan lain selain mengejarnya. ¿Qué has hecho con ella? Put him in the trunk. Dia kemudian menginterogasinya, mengorek informasi penting tentang keberadaan Jo. Berbekal informasi yang baru didapatnya, ia dan William segera menuju lokasi Jo untuk menyelamatkannya.
Dengan menggunakan keahliannya sebagai penembak jitu, ia menghabisi semua anak buah Hector yang menjaga area tersebut. In position. Copy. She's in there somewhere. For the power. Now, now. Dengan menetralisir para penjaga, dia akhirnya berhadapan langsung dengan Joe untuk pertama kalinya. Meskipun berhasil menyelamatkan Joe, The Mother atau sang ibu tidak langsung pergi, di mana sebaliknya dia kembali masuk ke dalam untuk menghadapi Hector. Yang mengejutkannya, Hector telah menunggunya bersenjata dan siap menembak. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menangkap Hector yang lengah dengan kejam menikamnya hingga tidak berdaya. I don't want you to die like an animal. Menambah luka, dia membakar markas Hector sebagai simbol untuk mengakhiri ancaman yang ditimbulkannya. Setelah Joe berhasil diselamatkan, William membawanya kembali ke keluarga angkatnya, sementara The Mother atau sang ibu bersiap untuk kembali ke Alaska. Namun Joe yang merasa hubungannya yang lebih dalam menyadari bahwa The Mother adalah ibu kandungnya dan mencari jawaban. Namun sang ibu tetap bungkam dan tidak mengakui bahwa dia adalah ibu kandung Joe. Dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada William, Joe mencari jawaban darinya tentang identitas sebenarnya dari The Mother, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sayangnya, perjalanan pulang mereka berubah menjadi berbahaya ketika Adrian yang diperkirakan tewas setelah ledakan muncul kembali dan mengatur tabrakan berkecepatan tinggi dengan mobil William. Jelaslah bahwa Adrian masih hidup dan menggunakan Joe sebagai umpan untuk memancing The Mother. Tepat pada saat yang tepat, sang ibu tiba dan mencegah putrinya diculik. Menghadapi Adrian dan antek-anteknya, ia mendapati dirinya kalah jumlah dan sendirian. Adrian berusaha membunuh William, sementara The Mother dengan cerdik meledakkan sebuah mobil yang rusak, menciptakan kekacauan dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri bersama Joe. Setelah pertemuan yang mengerikan, mereka kemudian memutuskan untuk berlindung di sebuah kafe untuk berkumpul kembali. Setelah itu, Joe yang penasaran dengan kejadian yang penuh gejolak tersebut meminta penjelasan dari The Mother. Namun dia ragu-ragu menyadari bahwa Joe masih terlalu muda untuk memahami kerumitan masa lalu ibunya. Bertekad untuk menjaga Joe tetap aman, ia kemudian membeli sebuah mobil bekas dan berencana untuk membawanya ke Alaska setelah situasinya benar-benar aman. Dia menghubungi ibu angkat Joe, memberitahunya bahwa Joe tidak bisa kembali ke rumah saat ini. Akhirnya mereka tiba di jantung hutan Alaska dan mereka pun menetap. Joe diperkenalkan pada kehidupan di alam liar dan inisiasinya termasuk belajar berburu rusa. Terlepas dari kehidupan baru di hutan belantara Alaska, Joe berjuang dengan kenyataan berburu untuk makanan mereka. Keesokan harinya, sang ibu mengambil peran sebagai instruktur, mengajari Joe menembakkan senapannya dan bahkan memberikan keterampilan mengemudi untuk keadaan darurat. Setelah sesi latihan, Joe melampiaskan kekesalannya dengan menurunkan senapan angin ke arah The Mother, menuntut untuk dibawa pulang.
Namun, The Mother dengan terampil melucuti senjatanya membuat Joe merasa marah sekaligus terkekang oleh gaya hidup yang berfokus pada kelangsungan hidup yang dibebankan kepadanya. Menyadari adanya ketegangan dalam hubungan mereka, sang ibu mencoba melibatkan Joe dalam upaya perlindungan. Dia menugaskan Joe untuk menanam ranjau di sekitar hutan untuk perlindungan dan mendorongnya untuk terus meningkatkan keterampilan menembaknya. Secara bertahap, ikatan mereka mulai menguat dan sang ibu mempercayakan Joe dengan pistol untuk melindungi dirinya sendiri jika ada upaya penculikan lainnya. Yang mengejutkan, keesokan harinya sang ibu mendapati bahwa Joe telah menghilang. Setelah pencarian yang ekstensif, dia kemudian menemukan Joe sedang bermain dengan anak serigala. Masalah yang tak terduga kemudian muncul ketika salah satu anak buah serigala menggigit tangan Joe, sehingga ia harus segera dilarikan ke klinik terdekat. Selama perawatan Joe, tanpa disadari ia mengungkapkan nama aslinya, sehingga hal itu menimbulkan resiko yang signifikan yang dapat dimanfaatkan oleh Adrian untuk menemukan lokasi mereka. Untuk melindungi Joe dari potensi bahaya, sang ibu kemudian membuat keputusan yang sulit dan menitipkannya ke dalam perawatan John, yaitu teman yang dipercayai dari dinas militer mereka. Dia mempercayakan sepucuk surat untuk Joe kepada John yang berisikan pengungkapan identitas aslinya sebagai ibu kandungnya. Adrian yang tak kenal lelah dalam pengejarannya kemudian tiba di Alaska bersama anak buahnya, dan John memberitahu The Mother tentang ancaman yang akan datang. Sementara John mempersiapkan keberangkatan mereka ke selatan, Joe menemukan surat itu dan mengetahui kebenaran tentang keturunannya. Putus asa untuk menyelamatkan ibunya, dia kemudian mengambil mobil John dan menuju ke rumah ibunya. Sementara itu, anak buah Adrian melancarkan serangan ke lokasi The Mother, tetapi dia berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. She's got the woods mind. Treat her as you would 100 snipe. Di tengah kekacauan, The Mother kemudian menyadap komunikasi di radio Adrian dan mendapati bahwa dia telah melihat Joe mengemudi menuju lokasi mereka. Berpacu dengan waktu, The Mother kemudian bergegas menyelamatkan Joe yang sayangnya menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon. Sang ibu kemudian menyelamatkan putrinya dan mereka berlindung di sebuah pohon untuk memantau pergerakan musuh. Sementara Joe mengawasi, sang ibu secara strategis menghadapi para penyerang. Situasi mereka berubah menjadi mengerikan ketika sebuah laser menyasar kepala Joe dan Adrian menuntut sang ibu untuk segera menyerah. Dihadapkan pada ancaman terhadap nyawa putrinya, sang ibu kemudian menurut dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Adrian. Dalam twist yang mengejutkan, Joe kemudian turun dari pohon dan menembak sang ibu juga Adrian dengan senapan angin, sehingga hal itu menyebabkan mereka berdua terjatuh. Meskipun mengalami luka parah, sang ibu harus berjuang untuk mengobati dirinya sendiri. Dia menghadapi konfrontasi lain yang menantang dengan Adrian yang hampir menculik Joe. Dalam sebuah tindakan keberanian terakhir, dia menembak Adrian dengan penembak jitunya dan menyelamatkan Joe. Beberapa hari kemudian, dengan Joe yang tidak mau berpisah dengan ibu kandungnya,
Sang ibu membuat keputusan yang sangat menyakitkan untuk mengembalikan Joe ke keluarga angkatnya, di mana ia lakukan hal itu demi keselamatan Joe. Meskipun terpisah, sang ibu terus mengawasi Joe dari kejauhan. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan mohon maaf banget jika banyak kekurangan dalam video ini, dalam penuturan kata-katanya dan dalam videonya ya. Oke, saya Niko pamit undur diri. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. To the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong.